Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ya rasul wal hadirat rasulullah. Innallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Yusuf Muhammad Saudara jajaran dan jemaah kami ini bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dari warga atau pimpinan kemudian baik di wilayah BWM Banten, PDM Kota Tangerang Selatan, PCM Serpong Utara, dan ranting Wakulona dari 3 ranting kelurahan Kecamatan Kujaba dan daerah Kota Kabupaten. Wilayah itu tingkat provinsi dan pimpinan pusat yang akan dan PCA pimpinan cabang Asia hadir dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT yang terkumpul dalam majelis salat subuh jamaah dan silaturahmi Ahad subuh yang dimuliakan Allah SWT. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya hanya akan menyampaikan kegembiraan dan kemajuan itu dimulai dari apa yang dibacakan oleh imam tadi. Pada rakaat pertama imam membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat karena condongnya matahari. Di sholat itu di sumber kegembiraan dan sumber kemajuan itu pertama berangkat dari spiritualitas dulu, namanya kuwatul akhirat, the power of spirituality. Di pas kali itu saya ikutin apa yang dibaca oleh imam tadi, rakaat pertama, rakaat kedua, dan waktu zikir setelah salat, dan apa yang dibaca barusan itu semuanya berita gembira. Gembira semua. Kita gembira dulu, baru setelah kita maju, setelah itu baru kita sejahtera, bahagia. Kita mulai ya, pelan-pelan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat dengan condongnya matahari, berarti sholat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, dan ketika masuknya malam, berarti itu adalah apa? Sholat maghrib tadi. Dilanjut dengan wa qur'anal fajr. Dan ketika ada fajar yang mampu membedakan warna putih dan warna hitam, itu subuh. Nah, itu salat wajib, itu sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan. Karena kalau dapatin terang, insya Allah itu akan membukakan jalan terang. Dilanjut dengan imam dan baca wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan ketika tengah malam maka bertahajudlah. Itu sangat dianjurkan. Dan dengan tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dengan tahajud itulah derajat akan diangkat. Kan kita lagi buka itu apa jalurnya lagi sepi, lagi bagus, kita berdoa apa saja kepada Allah. Kan berangkat dari situ, ya, berangkat dari situ. Asara ayat ayat Allah bisa jadi kita akan diangkat derajatnya. Habis itu dilanjutkan dengan Rabbi adilni udkhala
dan kasihlah kepada saya kekuatan yang penuh pertolongan dari Allah. Itu berdoa. Sehingga akhirnya dikatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah apabila datang kebenaran maka akan hanculah kebatilan. Sekarang kan kita lihat tuh berita di media massa kan, ya pernah kita menginginkan jadi seseorang yang ada di TV itu. Coba kita bayangkan kalau kita jadi dia sekarang. Pengen kan? Pengen jadi kayak situ, hartanya banyak, orangnya ganteng. Ternyata the time tell us everything. Waktu menceritakan semua kepada kita. Ketika datang kebenaran, hanculah kebatilan. Ada lanjutan dari ayat tadi itu Pak Imam tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu dia menjadi rahmat kasih sayang dan sebagai obat bagi orang yang meyakini. Wala yajidu zalimina illa khasar. Dan orang zalim itu hanya mendapatkan kerugian. Itu berita gembira dulu. Habis itu di rakaat kedua ini tadi saya sudah bacanya surat At-Tin. Itu adalah persumpahan Tuhan dengan menyebutkan nama buah dan nama tempat. Wat-tin waz-zaitun. Demi tin dan demi buah zaitun. Karena ada minyak zaitun kan? Dan begitu. Kalau kita apa buahnya sini? Wal pepaya. Apalagi wal buku, wal kecapi. Itu buah-buah asli kita kan? Dan itulah yang harus kita makan. Karena ilmu kedokteran, makanlah buah yang memang tumbuh di daerahmu dan makan buah pada musimnya. Coba buka itu di kedokteran, di ensiklopedia kedokteran. Jadi kalau disarankan anggur itu dimakan anggur yang ada bijinya. Wal rambutan, maka rambutan pada musimnya. Bukan kalengan, kita sehat. Buah-buah yang sehat yang sebenarnya ada di kita. Ini artinya apa? Bahwasanya ya kita lanjut ini, ya ini penggembiraan itu apa aja? Ya kita gembira dibaca imam dulu karena saya kembalikan lagi apa yang dibaca oleh imam itu maksudnya apa ini? Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nyebutin nama buah, nyebutin nama gunung, kita nama gunungnya nama gunung apa? Apa? Wal jibalul parangranong. Wal jibalul apa? Salak. Maksudnya apa nyebutin gunung itu? Supaya gunung itu tetap lestari seperti itu, dijaga sebaik-baiknya alam itu, dia akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kegembiraan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu disambung juga oleh imam tadi itu bacanya sini. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semua kamu bertakwa. Dilanjut juga oleh imam tadi bacanya apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Itu Tuhan yang telah memberikan bumi ini terbentang luas. Saya bercerita tentang jadi bendahara. Saya bilang kalau kita berjalan-jalan di Eropa atau di luar negeri, itu buahnya nggak bermacam-macam. Di sini beragam-ragam. Saya yang pernah saya kelilingi hampir semua daerah bagian itu Australia. Saya nggak ketemu rambutan, nggak ketemu apalagi ya buku, nggak ada kelapa apalagi anggur atau apa. Kelihatannya mewah tapi nggak beragam. Nah, betapa kita harus mensyukuri apa yang ada di daerah kita ini dan kita kelola dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapinya, sehingga dia mendatangkan kesejahteraan, kegembiraan dan kebahagiaan ketika kita menjadi orang kaya. Karena tema kemerdekaan kita kali ini apa? Berdaulat dan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Maulid ini, ya kan? Maulid Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So ini bapak ini istri Muhammad asal Muhammad ya, mesti itu. Jadi sungguh telah ada pada Rasulullah itu buat anda contoh-contoh yang baik. Apa aja nanti kita mulai dan waktunya cukup ya. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang Imam tadi. Setelah selesai Imam baca apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Artinya apa itu? Ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Allahumma anta salam wa minka salam. Ya Allah engkau yang maha selamat. Wa minka salam, dan dari engkau keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau keselamatan itu. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga yang maha damai itu. Nah, ini bacaan-bacaan yang menggembirakan sebenarnya kalau kita paham. Memang jarang-jarang juga yang paham begitu. Tapi nggak apa-apa. Beribadah itu bacaan dalam Quran itu, dalam sholat dalam Quran itu nggak paham pun kita artinya, asal kita sungguh-sungguh membacanya, kita dapat keberkahannya, dapat pahalanya, dan sampai ke sana nggak ada satupun perkataan yang tidak dipahami dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu tadi beliau udah baca seperti itu ya. Nah sekarang seperti apa kita menunjukkan? Sekarang Maulid Nabi, Nabi itu mempunyai sifat apa? 4 minimal sifatnya. Pertama amanah, trust building. Amanah ini, trust ini mendatangkan kesejahteraan, kegembiraan, dan kebahagiaan dan kemajuan. Bapak sekarang mengamanahkan, mempercayakan alat komunikasinya ke siapa? Pasti ke Samsung. Mana lagi? Ke Apple. Kalau yang punya kurang ke Vivo, gitu, ke Xiaomi, yaitu yang punya kurang lah. Yang ini kan maksudnya itu. Mengamanahkan. Makan ini kemana? Mohon maaf, ini kan ala-ala jatuh ini. Tapi itu sudah saya belum nendang mana seperti di sebelah ini, dan belajar terus. Jadi belum begitu amanah, belum mudah. Jadi eksplorasi yang kita dahului, kita eksplor terus bagaimana rasa terbaik sehingga tanpa disuruh pun orang akan melakukan dan akan menggunakan, mengkonsumsi. Ini siapa yang buat? Ini nggak ada yang bisa percaya kita ini, karena kita nggak punya kemampuan. Mau berangkat haji, teriak-teriak di Solo ini apa? Naik hajinya pakai Boeing 737, kalau nggak pakai Airbus. Kalau nggak Airbus, kalau nggak pasti Boeing. Paling Pak Haji Sukma lebih tahu. Dia orang Garuda. Ada nggak produk pesawat itu dari negara Kazakhstan misalnya? Nggak ada ya. Ya kalau Iran drone udah bisa bikin kan? Ada nggak produk dari Indonesia atau dari Aceh atau dari Yaman gitu, atau dari Saudi Arabia? Kan nggak ada. Mau nggak mau kita yang belum bisa dipercaya. The trust itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu dan orang percaya dengan itu. Kereta cepat, bus dari mana? Jadi target itu betul di mana ini kan? Jam gede itu mana? Kan AC dari merek itu ketahuan. Ada yang memang kita nasional itu Panasonic Gobel, itu Rahmat Gobel. Saya sempat ngobrol dengan ini datang ke kampus, adanya penangkanya datang ke UMT, ceritalah tentang AC. Kemarin pakai AC dong, Panasonic yang dia, ini Panasonic semua deh. Tapi kadang-kadang kita ada Daikin yang lebih nyaman juga kadang-kadang. Jadi bapak yang rumahnya bagus, yang duitnya banyak kan pasti pengen Daikin. Jadi kita gimana ya membangun kepercayaan itu betul-betul perlu kekuatan.
itu kekuatannya? Quwwatul ilm. The power of technology. Seperti makanya lezat ini mari kita eksplor terus supaya rasanya betul-betul nyambung dengan lidah kita dan kita kepengen terus. Aduh enak banget ya lagi dingin begini lezat yang mana nih, yang goreng, yang soto, yang gitu. Jadi kita dan kekuatan kita iklan juga promosi itu perlu. Dan memang supaya kita gembira, kita yakin aja dulu bahwasanya waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah apabila datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Itu kan menguatkan perasaan kita. Tapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari memang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita pakai apa? Bapak Ustaz yang dulu jamnya di mana produknya, celananya itu sejadahnya. Kita lihat sudah ada belum dengan sesuai dengan anjuran. Artinya apa? Dengan keyakinan atau tidak kan belum. Makanya zaman sekarang perlu namanya berkolaborasi, bersinergi, berkonsolidasi, berinteraksi, berkomunikasi, beradaptasi. Ini kan kalau kita tak sanggup untuk sendiri, kita perlu kolaborasi. Kita perlu bersinergi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini supaya kita bisa bergembira dan maju, kita harus menyadari bahwasanya diri kita ini perlu menguatkan yang pertama keyakinan kita. Jadi ada hadis yang mengatakan bunyani kuatul umat ala sittati asya. Dibangun kekuatan umat itu 6 pilarnya dan 6 yang ini kan bunyani kuatul masjid muhajirin di apa ini? Bi arbaati bi arbaatil iman. Ditangga masjid ini dengan 4 tiang. Ada 6 poin untuk menguatkan umat itu. Pertama, kuwatul aqidah, kekuatan agama, kekuatan keyakinan kita. Seberapa kuat keyakinan kita dalam menjalankan kehidupan ini bahwasanya hanya ada satu kekuatan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Imam tadi, jangan kamu cari Tuhan lain selain Tuhan yang satu. Tuhan itu Maha Pencipta. Ini akan meragukan dan akan melemahkan tekad kita. Itu kuatul aqidah. Yang kedua, kuatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang kekuatan ilmu ini betul-betul vital, sangat penting keberadaannya sehingga apa? Everything by science. Sesuatu itu didasarkan atas keilmuan. Maka Allah mengatakan yang fa'ilan lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin. Barang siapa yang pengen kesuksesan di dunia itu dengan ilmu. Maka dunia itu simbolnya apa? Tiga aja kan? Harta, tahta, dan cinta. Itu simbol dunia. Orang kalau berilmu, hidupnya harus sejahtera. Hartanya, ya. Kalau orang Cina hidupnya cuan. Yang 3 aja lah. Cuan, cengli, cincang. Kalau ada bisa kita bisa cuan yang banyak, tapi harus cengli. Cengli itu berdasarkan yang benar, halal dan tayyiban. Kalau udah cengli itu artinya apa? Asik sana, asik enak sana, enak sini. Jangan enak di dia kayak kita, jangan enak di kita saja deh, enak di dia enak semua. Nah, ini dasar kita untuk menjalani kehidupan. Jadi simbol harta, tahta, dan cinta. Orang berilmu harus sejahtera hidup. Masa kita biarlah hidup saja apa-apa kan di akhirat nanti masuk surga? Jangan. Orang kita udah disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam